Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Arif Septiawan, channel edukasi edukatif, channel yang mengedukasi kepada seluruh manusia terkait hal-hal yang berbau fisioterapi, dan channel ini membahas terkait seputar fisioterapi. Baik, pada video saya kali ini saya akan membahas terkait asesmen atau pemeriksaan vestibulocochlearis, yaitu adalah terkait dengan pendengaran. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih nervus atau saraf vestibulocochlearis. Nah, jadi saraf vestibulocochlearis merupakan salah satu jenis saraf cranialis. Nah, saraf cranialis merupakan salah satu juga termasuk dalam sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi juga merupakan sebagai sebuah merupakan salah satu dari berbagai macam saraf manusia. Nah, saya akan jelaskan kembali bahwa sistem saraf manusia itu terdiri atas sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem saraf otonom. Nah, sistem atau saraf vestibulocochlearis ini masuk ke dalam sistem saraf tepi, dan di dalam sistem saraf tepi ada nervus cranialis dan nervus spinalis. Nah, untuk vestibulocochlearis atau yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah nervus cranialis. Nah, dalam nervus cranialis terdapat jumlah 12 pasang nervus ya. Salah satunya adalah nervus vestibulocochlearis yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita langsung saja kita akan membahas terkait asesmen atau pemeriksaan untuk nervus vestibulocochlearis yang terutamanya adalah terkait dengan pendengaran. Baik, langsung saja kita bahas terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke asesmennya, pemeriksaannya, alangkah lebih baik kita lebih mengenal dulu sebetulnya apa sih fungsi dari nervus vestibulocochlearis. Nah, daripada teman-teman mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum, tapi ini juga menjadikan referensi kepada teman jika mungkin teman-teman juga belum mengetahui apa sih sebetulnya saraf ini, fungsinya untuk apa sih dalam manusia. Nah, saya akan jelaskan di sini. Jadi, nervus vestibulocochlearis itu memiliki fungsi fungsi sensoris, yaitu adalah untuk keseimbangan dan pendengaran. Nah, di sini terbagi dalam dua fungsi ya, ada fungsi untuk keseimbangan dan ada juga fungsi untuk pendengaran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait untuk fungsi pendengaran. Fungsi pendengaran saja. Untuk fungsi keseimbangan nanti ada di video yang lainnya. Oke. Jadi apabila pada nervus ini terjadi kerusakan ya, maka ya pasti akan terjadi gangguan terkait keseimbangan ataupun pendengarannya. Baik itu yang sering kita temui mungkin orang yang tuli atau bagaimana, itu juga merupakan gangguan pendengaran, dan bisa jadi kemungkinan nervus dari vestibulocochlearisnya juga terganggu seperti itu. Nah, baik, untuk melakukan asesmen atau pemeriksaan pada nervus ini vestibulocochlearis itu ada 3 ya. Yang pertama adalah Rinner test, kemudian yang kedua adalah Schwab test, dan yang ketiga adalah Weber test. Masing-masing tes sama-sama menggunakan alat ya, yaitu namanya adalah garpu tala. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan bahwa pemeriksaan yang di sini itu adalah untuk pendengaran itu bisa menggunakan pemeriksaan kualitatif maupun kuantitatif. Kalau pemeriksaan kualitatif itu adalah menggunakan alat ini, yaitu namanya garpu tala. Sedangkan untuk pemeriksaan kuantitatif itu menggunakan elektromiograf ya. Oke, saya akan tampilkan ini adalah alatnya ya. Di sini di sini kalau Anda beli, di sini ada 4 buah alat garpu tala. Nah, setiap masing-masing ada memiliki ukuran setiap hertznya. Nah, yang akan kita pakai adalah garpu tala yang memiliki ukuran 512 Hz ya, yang ini. Nah, inilah garpu tala yang akan kita pakai untuk melakukan asesmen atau pemeriksaan nervus vestibulocochlearis. Sudah, baiklah, kita langsung aja menuju ke prosedur pemeriksaannya. Let's go. Baik, kita langsung masuk ke prosedur pemeriksaan untuk nervus vestibulocochlearis. Nah, oke, yang pertama ya, pastikan teman-teman yang melakukan pemeriksaan itu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Usahakan pastikan tangan bebas dari bakteri ataupun kuman ya. Kemudian yang kedua, siapkan alat ya, siapkan garpu talanya yang tadi saya ambil. Kemudian selanjutnya adalah posisikan pasien itu serileks mungkin dan senyaman mungkin ya. Pastikan itu memang harus menjadi acuan untuk seorang fisioterapi untuk melakukan melakukan tugasnya ya, seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan Rinner test. Nah, pemeriksaan ini ya,
merupakan pemeriksaan di mana kita menempelkan garpu tala itu berada di prosesus mastoideus ya, atau tepatnya berada di tulang telinga ya. Kemudian nanti kita bunyikan garpu talanya. Bisa Anda bunyikan dengan cara seperti ini, atau dengan cara mengetukkan garpu tala dengan sudut yang keras, contoh dengan elbow atau dengan knee. Itu silakan ya. Oke, setelah itu garpu tala kita akan letakkan di proses mastoideus, dan kemudian kita letakkan kembali ke telinga pasien. Jadi untuk instruksinya adalah pasien disuruh untuk mendengarkan bunyi dari garpu tala. Jika sudah tidak mendengarkan bunyi dari garpu tala, maka silakan untuk angkat tangannya. Oke, untuk garpu tala yang didekatkan dengan telinga, maka jaraknya adalah sekitar 1 sampai 3 cm. Saya kasih contoh sebelum nanti masuk ke gambar pemeriksaannya. Seperti ini, teman-teman. Contoh kepada diri saya sendiri. Seperti ini, mohon maaf. Kita taruh di prosesus mastoideus. Oke, kita dengar. Kemudian kita taruh di dekat telinga sekitar 1 sampai 2 cm. Itulah contoh untuk pemeriksaan Rhinotest ya. Kemudian hasil interpretasi dari pemeriksaan ini adalah jika didekatkan di telinga ya, dan masih bisa terdengar ya, atau masih bisa mendengar dengan bagus, itu artinya konduksi udara itu lebih dominan daripada konduksi tulang, maka ini dikategorikan sebagai normal. Tapi jika tidak terdengar ya, maka terbukti bahwa pasien bisa dikatakan mengalami polikonduktif, seperti itu ya. Itu untuk Rhinotest. Dan berikut adalah contoh untuk melakukan pemeriksaannya kepada pasien secara langsung. Take it out. Instruksinya simpel aja. Nanti kalau ibu udah tidak mendengar suaranya di alat ini, nanti ibu langsung angkat tangan ya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya, pemeriksaan vestibulocularis yang kedua, yaitu adalah Fabry test. Fabry test ini prinsipnya sama, menggunakan garpu tala, tapi di sini adalah pendengaran pasien kita bandingkan dengan pendengaran dari pemeriksa. Tapi dengan catatan pemeriksa harus merupakan dalam kondisi yang normal ya, tidak mengalami gangguan pendengaran. Maksud saya seperti itu normalnya ya. Jadi saya kasih contoh lagi, harus ya, sebetulnya ini harus 2 orang, tapi ini sebagai contoh. Ini misalkan di depan saya ini ada pasien saya, kemudian saya ada sebagai pemeriksa. Nah, kita lakukan pemeriksaan seperti Rhinotest, tapi cukup diletakkan di prosesus mastoideus saja, tidak perlu didekatkan ke telinga. Seperti itu ya. Saya kasih contoh seperti ini. Kita bunyikan. Dan kita taruh sini prosesus mastoideus dari pasien. Jika sudah tidak mendengar, maka pasien angkat tangan, kemudian taruh di kita. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian hasil interpretasinya atau evaluasinya ya, jika ditemukan adanya perbedaan antara penderita atau pasien dengan pemeriksa, maka bisa dikatakan pasien ada gangguan. Nah, jika keduanya antara pasien dan pemeriksa itu sama ya, sama-sama mendengar dan jangka waktunya juga bisa dikatakan juga sama, walaupun yang penting sama-sama mendengar, maka bisa dikatakan pada pasien itu adalah normal. Oke, sekarang kebalikannya, dari saya dulu, nanti ke ibu ya. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan yang ketiga. Ini adalah pemeriksaan Weber test. Nah, untuk pemeriksaan ini prinsip prosedurnya sama, yaitu menggunakan garpu tala, tapi untuk
instruksi yang kita berikan berbeda. Nah, instruksi yang kita berikan adalah agar putala kita ya itu akan kita tempatkan di area-area tertentu. Nah, di sini bisa kita letakkan di ubun-ubun, dahi, atau dagu. Nah, di sini saya akan letakkan di ubun-ubun. Nah, dalam pemeriksaan ini nantinya instruksikan kepada pasien apakah pasien itu akan mendengar bunyi dari garpu tala itu dari kedua telinga atau mengalami lateralisasi bunyi salah satu telinga. Nah, jadi saya contohkan adalah ketika garpu tala dibunyikan kemudian diletakkan di ubun-ubun, apakah pasien akan mendengarkan garpu tala itu, kedua telinga akan mendengarkan atau tidak, atau mungkin salah satu telinga saja yang bisa mendengarkan. Contoh adalah ketika saya bunyikan, saya letakkan di ubun-ubun, kemudian telinga kanan sudah tidak mendengar sedangkan telinga kiri masih mendengar, maka silakan tangan kanan untuk diangkat terlebih dahulu dan baru tangan kiri. Nah, inilah yang disebut dengan lateralisasi telinga. Nah, jika terdengar kedua-duanya, maka instruksikan kepada pasien untuk mengangkat kedua tangannya, seperti itu ya. Nah, jadi saya contohkan di sini, kita bunyikan garpu talanya dan kita taruh di ubun-ubun. Oke, terdengar namanya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian hasil interpretasi atau evaluasi dari pemeriksaan ini kita tanyakan atau kita lihat dari instruksi tadi, apakah pasien itu mendengar kedua telinga atau mengalami lateralisasi telinga salah satu telinga saja, seperti itu. Nah, apabila terjadi lateralisasi pada telinga yang bermasalah, maka itu disebut dengan polikonduktif. Nah, sedangkan jika lateralisasi terjadi pada telinga yang tidak bermasalah, maka itu disebut dengan perseptif atau sensoris neural. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lihat pemeriksaan kepada pasien secara langsung, dan ya, langsung saja lihat lagi dong. Kiri dulu. Rambutnya. Oke semuanya, itulah pemeriksaan untuk nervus vestibulocochlearis, yaitu dengan satu pemeriksaan Rinne test, kemudian Slaughter test, dan yang ketiga yang terakhir adalah Weber test. Seperti itu untuk prosedur pelaksanaan pemeriksaannya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya teman-teman yang mungkin di sini ada yang mengalami gangguan pendengaran, ataupun sahabat dari teman-teman ada yang mengalami gangguan pendengaran, kemudian teman-teman bisa lakukan tes sendiri apakah benar ada gangguan terkait dengan pendengaran dari teman-teman sekalian. Nah, jika sudah menemui gangguan, maka silakan teman-teman bisa konsultasikan kepada ahli medis yang dapat Anda percayakan. Seperti itu ya. Baik, itu saja video pemeriksaan untuk pemeriksaan nervus vestibulocochlearis dengan pemeriksaan Rinne test, Slaughter test, dan Weber test. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya yang akan selalu membahas terkait hal-hal seputar fisioterapi dan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oke, sampai jumpa. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sekali bisa ucapkan mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam bahagia semuanya.